Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini dia iPhone 13 Starlight dari Apple. Dan hari ini gue akan dibahas mengenai kenapa sih gue tukar tambah dari iPhone 11 gue sebelumnya menjadi iPhone 13 Starlight ini. Dan juga gue akan bahas detailnya, gimana sih proses dari awal, screening, sampai penentuan harga, sampai gue bisa tukar tambah dari iPhone 11 ke iPhone 13 ini. Oke, so stay tune terus. Oke, jadi awal mulanya mungkin teman-teman yang pernah ngikutin video gue sebelumnya, yaitu mengenai iPhone 11 gue yang sempat digantikan LCD-nya. Ya, set banget ya, udah ganti LCD pas awal-awal beli gitu. Nah, jadi benar LCD-nya udah sempat digantikan, tapi itu masih original. Cuman, berapa bulan setelah itu, handphone gue bermasalah lagi, yaitu di LCD-nya. Dan mau nggak mau gue harus ganti lagi LCD-nya supaya bisa lanjut pakai. Dan akhirnya gue bawa ke tempat servis untuk mengganti LCD-nya. Dan di case ini LCD-nya akhirnya digantikan dengan yang bukan original. Oke, nggak apa-apa, yang penting masih bisa pakai lagi. Cuman kalau misalkan pakai yang bukan original, maka akan muncul indikator menunjukkan di mana handphone kalian itu memakai LCD yang bukan original Apple products. Oke, setelah itu beberapa bulan kemudian, handphone gue tuh kayak suka ke pencet-pencet sendiri gitu loh. Padahal gue diemin doang. Kebuka ini, kebuka itu, dan akhirnya diem sendiri. Oke. Itu mengganggu banget. Dan sampai beberapa hari lalu, akhirnya iPhone-nya kumat lagi. Oke, jadi ini menurut gue susah banget ya. Karena ketika kondisi-kondisi urgent, kalian butuh handphone kalian untuk telepon, untuk hubungin, untuk WhatsApp misalnya, itu jadi nggak bisa ya. Oke, setelah itu pastinya gue dikepikiran untuk menjual handphone ini aja. Karena udah berkali-kali diperbaiki, masih kayak gitu aja. Oke, dan akhirnya gue membawa handphone ini ke salah satu mall di BSD, dan akhirnya gue kunjungi di Gmap. Oke, dan di sana gue langsung infoin ke masnya kalau gue lagi cari handphone untuk nantinya gue bisa tukar tambah. Dan gue udah sempet ceritain ke masnya kalau handphone ini udah sempet ganti LCD, dan pastinya udah bermasalah banget. Even masnya pun pas tapping juga mengalami kendala. Oke, tapi setelah itu disuruh untuk install aplikasi yang namanya tukar tambah. Dan gue install aja, dan akhirnya semua proses screening dilakukan di sana. Dari testing touchscreen-nya, volumenya, semuanya, sampai fisiknya pun difoto bagian depan dan juga bagian belakang. Untuk fisiknya masih baik banget, sehingga harganya bisa dinilai sekitar 5,7 juta. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut gue pribadi, iPhone 11 di tahun 2021, even bentar lagi juga ada mau 2022, dengan kondisi yang LCD-nya nggak gitu baik, dengan dihargain 5,7, kalau dari pendapat gue pribadi 5,7 itu masih aman-aman aja. Akhirnya gue memutuskan untuk tukar tambah. Nah, nextnya tinggal kalian pilih handphonenya. Kalian pengen handphone yang berapa? Dan for information aja, handphonenya tuh nggak cuma iPhone 13 yang bisa kalian trade in, tapi kalian juga bisa tukar tambah ke handphone-handphone yang lain, kayak handphone 12 ataupun handphone yang memang tersedia di sana. Oke, setelah itu mungkin teman-teman nanya ya, kenapa sih akhirnya gue ganti ke iPhone 13? Kenapa nggak ke 13 mini? Kenapa nggak ke 13 Pro? Yang pastinya semua orang memiliki pilihan masing-masing. iPhone 13 ini menurutku udah super banget ya. Dan mungkin gue akan bahas di video terpisah supaya video ini gak panjangan. Oke, langsung belajar dari pengalaman sebelumnya di iPhone 11. Gue langsung mengambil paket untuk insurance-nya. Gue pilih yang 2 tahun, yaitu disupport oleh Koala Insurance Phone-nya. Dan akhirnya gue bayar kurang lebih sekitar tambahan 1,5 lagi. Oke, menurut kalian tuh mahal atau enggak? Kalau menurut gue, kalau amit-amit handphone kalian kejadian apapun, LCD aja udah lebih mahal daripada 1,5. Dan info dari masnya, ini juga bisa ditukarkan ke handphone terbaru, tergantung dari case by case ataupun kejadian yang dialami handphone kalian. Nah, jadi nextnya, kalau misalkan lihat rinciannya di sini, saat ini, karena gue pilih yang 512 GB, 20.999. Ditambah dari Koala Insurance Phone, yaitu sekitar 1,5 juta. Nah, di sini pun ada keterangannya bahwa ada pengurangan lagi, yaitu sebesar 5,7 juta. Jadi totalnya harganya sekitar 16.799. Sebenarnya gue masih cukup nyesek ya, karena iPhone 11 gue ini sebenarnya gue nggak pengen ganti dulu. Tapi akhirnya mau nggak mau gue harus ganti. Tapi setelah itu, ketika gue udah lihat iPhone 13 ini dan gue udah pakai beberapa hari, menurut gue ini juga handphone yang super banget. Ngebut banget handphonenya, baterainya juga awet banget, dan pastinya dari segi kamera juga udah ada beberapa fitur. Oke, dan mungkin waktu itu gue juga unboxingnya langsung di Sydney.
Dan kali ini sama ya, gue jadi unboxing handphone ini langsung di satu mall di BSD. Nah, dari segi unboxingnya menurut gue juga nggak wow-wow banget lah ya. Karena di kemasannya pun udah nggak dipastikan lagi. Setelah itu kan tinggal sobek aja bagian atas dan bawahnya dan sudah bisa terangkat. Oke, dan untuk isi box di dalamnya pastinya di sini ada desain by Apple ya. Di sini juga ada stiker ya dan SIM injector, dan di sini udah kabel dari USB Type-C ke Lightning. Oke, kurang lebih itu aja untuk boxnya, nggak ada lagi, dan ya pastinya nggak ada charger lagi di sini. Ya dengan asumsi kita bisa pakai charger yang sebelumnya lah ya. Oke, setelah proses unboxing selesai, pastinya gue login ke iCloud gue lagi. Semua hal yang udah pernah gue backup sebelumnya, WhatsApp dan lain sebagainya, gue login lagi dan semua itu aman. Oke, jadi kurang lebih itu aja tuh proses tukar tambahnya. Menurut gue tuh nggak ribet ya. Yang penting kan infoin aja dari awal secara jujur handphone kalian ini kondisi seperti apa, dan at the end juga akan dilakukan pengetesan melalui aplikasi. Oke, jadi itu kesimpulannya, gue harapin teman-teman tuh bisa menjaga handphone kalian dengan baik. Gak cuman di iPhone aja kok, ya di handphone apapun, mau Samsung, mau Xiaomi, apapun itu. Menurut gue juga kita harus jaga handphone kita dengan baik. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau lebih aman lagi, ya gue juga rekomend teman-teman untuk mengambil paket insurance-nya. Dan mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi galau-galau, mau nggak ya proses tukar tambah, ribet gak ya? Teman-teman bisa langsung datengin store-store terdekat teman-teman yang memang punya program trade-in dan follow aja. Semoga handphone teman-teman juga bisa dinilai dari harga yang best price sehingga teman-teman tuh nggak kecewa banget untuk melakukan tukar tambah. Oke, kurang lebih itu aja dan semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan see you next video. Bye-bye.